Salam luar biasa dahsyat. Berhenti ikut-ikutan panik soal harga pangan. Faktanya, inflasi Jawa Timur di akhir 2025 yang berada di angka 2,93% masih berada dalam rentang target yang aman. Jangan mau dibodohi ketakutan. Selamat datang di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Halo sahabat semua. Banyak orang mengira inflasi itu adalah sebuah musibah. Padahal, inflasi hanyalah sebuah informasi. Sebuah sinyal tentang dinamika pasar yang kita kelola jika kita mengerti strukturnya. Hari ini, saya akan membongkar laporan penting dari Provinsi Jawa Timur yang dirilis Februari 2026. Laporan ini menunjukkan bahwa inflasi berada di angka 2,93%. Yang didorong oleh naiknya harga emas, beras, dan cabai. Namun, jangan khawatir dulu. Laporan ini juga merinci tentang strategi nyata dari pemerintah, mulai dari taktik 4K hingga pembentukan ekosistem korporasi petani yang secara langsung menyelesaikan masalah dari akarnya. Jadi, mari kita pelajari bersama-sama dari awal hingga akhir, agar kamu tidak lagi ikut-ikutan panik, tetapi justru memiliki pemahaman yang solid untuk mengambil keputusan finansial yang tepat. Judul pembahasan kita hari ini adalah Menjaga Keseimbangan Harga Jawa Timur, Analisis Pendorong Inflasi Triwulan 4 2025, dan Strategi Pengendalian Pangan Terintegrasi. Kalau kamu ingin tahu mengapa uang belanja kamu bulan depan bisa terasa lebih cepat habis, jawabannya ada di sini. Fokus utama pembahasan kali ini adalah menganalisis apa yang mendorong inflasi di triwulan keempat tahun 2025 dan bagaimana strategi pengendalian pangan yang terintegrasi dilakukan. Kita tidak sedang membicarakan teori di atas kertas. Kita sedang membahas aksi nyata yang secara langsung berdampak pada harga makanan di meja makan kamu setiap hari. Sekarang, coba perhatikan grafik ini. Judulnya adalah menunjukkan bahwa tekanan inflasi kembali meningkat di akhir tahun 2025. Angkanya naik dari 2,53% secara year on year pada triwulan 3 menjadi 2,93% pada triwulan 4. Mendengar kata naik, respon otomatis orang adalah ketakutan. Namun, mari kita lihat lebih dekat. Angka 2,93% ini sebenarnya masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yaitu di kisaran 2,5 plus minus 1%. Artinya, kenaikan ini masih dalam batas aman dan wajar. Kenaikan harga ini bukanlah tanda bahwa ekonomi hancur, melainkan tanda adanya pergerakan dan akselerasi harga yang menuntut kewaspadaan penuh saat kita menuju triwulan pertama tahun 2026. Alih-alih merasa cemas dengan kenaikan persentase tersebut, mari kita gunakan data ini sebagai pengingat untuk bersiap diri secara finansial. Kita dihadapkan pada apa yang disebut dengan momentum ganda. Jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa harga tiba-tiba melonjak, ini adalah penyebab atau penjelasan sebab akibat yang sangat logis. Dari satu sisi, kita punya risiko pasokan. Curah hujan yang menekan hingga sangat tinggi memicu risiko gagal panen untuk komoditas hortikultura. Selain itu, sebagian besar lahan sawah untuk padi masih berada dalam fase vegetatif. Artinya, beras belum siap panen, sehingga pasokan relatif terbatas. Di sisi lain, kita menghadapi risiko permintaan, ada eskalasi permintaan bahan pokok
karena masyarakat bersiap menghadapi bulan Ramadan dan hari besar keagamaan nasional Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh pada bulan April 2026. Jika kamu berpikir kenaikan harga ini karena ulah sekelompok orang tertentu, data ini mengarahkan kita pada realitas sebenarnya. Ini adalah murni pertemuan antara pasokan pangan yang terhambat cuaca alam dan permintaan konsumen yang meningkat tajam. Jika tidak segera ada intervensi struktural, pertemuan kedua faktor inilah yang menciptakan risiko ketidakstabilan pada harga di triwulan 1 2026. Siapa sebenarnya penyumbang utama inflasi ini? Kalau kita bedah satu persatu, penyumbang terbesarnya adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,92%. Kenapa emas? Karena tensi geopolitik global sedang tinggi. Banyak investor memindahkan uang mereka ke aset yang aman atau safe haven asset, sehingga harganya mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Jadi, inflasi kita sebagian ditarik oleh kondisi keamanan dunia, bukan sekedar urusan geopolitik. Kemudian, ada beras dengan andil 0,21% yang disebabkan oleh penyesuaian harga pembelian pemerintah dan harga eceran tertinggi, serta terbatasnya pasokan karena masih masa tanam. Lalu cabai rawit menyumbang 0,19%, diakibatkan oleh curah hujan tinggi dan adanya organisme pengganggu tanaman yang menekan angka produksi. Terakhir, daging ayam ras menyumbang 0,14% karena biaya pakan yang naik dan permintaan yang meningkat secara musiman. Saat kamu memahami rincian ini, seharusnya kamu tidak lagi marah-marah saat belanja. Kamu tahu pasti komponen mana yang harganya wajar untuk naik dan apa alasan logis dibaliknya. Sekarang, kita fokus pada hal yang sangat menarik. Terdapat fakta bahwa inflasi tidak terjadi secara merata di semua tempat. Rata-rata inflasi di pulau atau di Provinsi Jawa Timur adalah 2,93%. Tetapi, lihatlah perbedaan antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sumeneb. Gresik mencatat angka inflasi yang sangat rendah, yaitu 2,44%. Kenapa bisa rendah? Karena mereka berhasil melakukan intervensi. Harga beras medium berhasil ditahan di angka 12.167 per kilogram berkat efektivitas operasi pasar dan distribusi program beras SPHP yang dilakukan secara besar-besaran. Sebaliknya, Sumeneb mengalami inflasi tertinggi di angka 3,75%. Jika kamu berpikir ini karena mereka semua boros, faktanya, wilayah Sumeneb sangat terpapar lonjakan harga emas perhiasan. Dan mereka memiliki kendala kondisi geografis yang membuat pengiriman pasokan makanan menjadi lebih sulit. Ada 11 kabupaten atau kota yang inflasinya berada di atas rata-rata provinsi. Data ini membuktikan bahwa tindakan nyata dari pemerintah daerah dalam mendistribusikan pangan secara langsung dapat meredam inflasi secara efektif. Sekarang, mari kita berbicara tentang perilaku dasar manusia. Dalam ilmu ekonomi, ada istilah elastisitas. Model estimasi White menunjukkan bahwa beras memiliki tingkat elastisitas 0,92 dan cabai rawit 0,61, yang artinya masuk kategori sangat inelastis. Buat kamu yang awam, inelastis artinya berapapun harganya naik, kamu tidak akan berhenti membeli beras karena itulah kebutuhan pokok. Jika harga naik, konsumen sulit menurunkan jumlah konsumsi mereka. Dan ini langsung memicu kepanikan sosial, bukan sekedar penyesuaian perhitungan pasar biasa. Lalu, bagaimana solusinya? Jika orang menyarankan untuk sekedar membatasi harga dengan aturan tertulis,
itu tidak akan berhasil. Simulasi ISM Light membuktikan bahwa tanpa intervensi fisik, harga akan meledak dan konsumen akan sangat merugi. Solusi yang secara kuantitatif terbukti paling efektif untuk memangkas harga tanpa merugikan petani adalah penambahan fasilitas simpan fisik seperti cold storage dan pengaturan arus masuk atau inflow antar provinsi. Kita harus menyediakan barangnya secara fisik, bukan hanya mengatur harganya di atas kertas. Pertanyaannya, lalu pemerintah kerjanya apa? Jawabannya ada pada strategi 4K dari TPID. Pertama, keterjangkauan harga. Pemerintah telah mengoperasikan 708 titik etalase pengendalian inflasi kabupaten kota dan melaksanakan operasi pasar murah sebanyak 2.527 kali. Ini adalah tindakan langsung di lapangan. Kedua, ketersediaan pasokan. Sebanyak 103,4 ribu ton beras disalurkan melalui program SPHP. Ditambah 993 program peningkatan produktivitas pertanian. Ketiga, kelancaran distribusi. Ada 117 kerjasama antar daerah untuk mengamankan jalur pengiriman pangan serta memberikan subsidi ongkos angkut. Keempat, komunikasi efektif melalui platform digital Siska Perbapo untuk memantau harga harian secara real time. Jika ada yang bilang situasi tidak terkendali, kamu bisa melihat data ini dan menyadari bahwa ada kerangka kerja yang sangat terukur dan sedang berjalan setiap hari untuk menjaga stabilitas harga di Jawa Timur. Strategi 4K yang dijalankan sangat bagus untuk jangka pendek. Tapi, untuk jangka panjang, pemerintah Jawa Timur membangun ekosistem korporasi petani. Sistem ini membenahi 3 tahapan sekaligus. Di bagian hulu atau produksi, dilakukan konsolidasi lahan, penyediaan sarana produksi bersubsidi, dan mekanisme alat pertanian. Di bagian tengah, pengolahan pasca panen. Mereka memanfaatkan mesin pengering dan rice milling unit, serta menggunakan BUMD untuk langsung membeli gabah atau beras dari petani. Di bagian hilir atau distribusi, beras tersebut langsung dipasarkan dengan merek kolektif Jatim Cetar. Dipasarkan ke pasar retail dan aparatur sipir negara. Apa dampaknya untuk kita? Dampak sistemiknya adalah memotong jalur rantai pasok yang selama ini terlalu panjang. Dan hal ini mencegah harga anjlok drastis yang merugikan petani saat panen raya. Sekaligus menjamin harga tetap stabil dan terjangkau bagi konsumen yang menjadi end user. Ini bukan sekedar teori kesejahteraan, tapi pengorganisasian bisnis yang terukur. Kita sampai pada bagian akhir. Semua pembahasan yang telah kita lakukan tadi itu dirangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, kondisi makro kita berada di status waspada terkendali. Inflasi 2,93% masih aman. Namun, akselerasinya butuh intervensi proaktif menghadapi anomali cuaca dan lonjakan permintaan di awal tahun 2026. Kedua, pendorong utamanya sangat jelas, emas perhiasan, karena tensi geopolitik serta pangan akibat curah hujan tinggi yang mengganggu produksi. Ketiga, langkah strategis yang diambil sudah terarah, yaitu perpaduan antara taktik operasi pasar secara langsung dipadukan dengan transformasi struktural melalui pembentukan korporasi petani untuk mengamankan pasokan pangan kita ke depan. Ekonomi adalah tentang perilaku, data, dan respon yang tepat. Jika kamu merasa penjelasan video hari ini bermanfaat dan membuka wawasan finansial kamu, pastikan kamu menekan tombol like.
share video ini kepada keluarga dan teman kamu, agar mereka juga teredukasi. Ingat untuk melakukan subscribe agar kamu tidak ketinggalan analisis ekonomi selanjutnya. Sahabat semua, kondisi pasar tidak pernah berutang stabilitas pada kita. Kitalah yang harus menciptakan stabilitas tersebut. Pemahaman yang benar dan persiapan yang terukur itu adalah menjadi kuncinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.